Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, kita berjumpa kembali di kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, kami mewakili organisasi mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa, kepada para anggota atas bantuannya subscribe, like, komentar maupun share ke medsos lain. Dan juga terima kasih atas bantuannya para anggota, karena berkat bantuan para anggota, para donatur, kita sudah kemarin sudah bisa membeli laptop untuk sarana kegiatan kita, salah satunya terutama untuk editing, proses editing dari video kita sebelum diunggah di channel YouTube. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, sekali lagi kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena video kita yang kemarin itu bisa dikatakan cukup sukses. Tanggapan dan apresiasi positif dari banyak pihak. Video kita yang berjudul Surga itu milik orang Jawa, bukan milik orang Arab, itu kemarin cukup sukses. Tanggapannya banyak yang positif, karena memang akhirnya setelah kita bahas bersama, ternyata memang surga itu milik orang Jawa. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, saat ini kita untuk menindaklanjuti video tersebut, karena ketika kita bicara surga, tentu kita juga bicara neraka. Karena itu kita bahas tentang neraka atau naraka. Di studio seperti biasa, karena saat ini masih suasana pandemi sehingga kita tidak mungkin mengundang banyak anggota kita. Hadir di studio ada beberapa anggota kita, ada Pak Kusyanto dari Ndau, Mas Purwanto dari Gunung Kawi, dan Pak Saimo dari Buring. Akan kita buka dengan pertanyaan-pertanyaan, karena itu kita mulai. Mari Pak Mas Pur dulu yang tadi mau bertanya, silakan. Ini aku mau bertanya. Sebenarnya kata neraka atau neraka itu berasal dari bahasa apa? Dan artinya itu bagaimana? Biar kita tahu semua. Terima kasih Mas Purwanto. Dari Gunung Kawi Mas Purwanto ya, sehingga supaya masyarakat juga paham. Jadi sebenarnya kata neraka itu berasal dari bahasa apa dan bagaimana artinya. Dilanjutkan Bapak Saimo, silakan Pak Saimo juga tolong sambil memperkenalkan diri biar para pemirsa semakin akrab dengan Pak Saimo ini. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Suprimo yang saya hormati. Pada kesempatan ini, sebelum saya bertanya, saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Saimo dari Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Termasuk saya merupakan anggota Raket Prasojo di grup WA 1 gitu. WA 1, grup WA 1. Dalam hal konsep yang diangkat malam hari ini, yaitu neraka dalam bahasa Jawa atau naraka dalam orang Jawa, maka sesuai dengan yayasan kita, yaitu Lembaga
pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya, maka yang saya hubungkan dengan budaya, saya ingin bertanya, ini sesuai dengan budaya wayang kulit yang pernah saya lihat, yang saya dengar. Nah, itu apakah orang yang ada di Naraka itu masih bisa dibantu doa dengan keturunannya yang masih di alam dunia ini? Pertanyaan saya singkat seperti itu, dan mohon untuk pencerahan dari Bapak Sutrimo sehingga masyarakat secara luas mengerti, tercerahkan apa maksud Naraka dan dari pihak leluhurnya. Matur nuwun, terima kasih. Rahayu. Rahayu. Ya, terima kasih Pak Saimo. Pak Kus ada tambahan pertanyaan? Nah, cukup begitu ya. Terima kasih. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Mas Purwanto dan Pak Saimo, tadi Pak Saimo sedikit membahas tentang grup WA. Memang organisasi kita, Yayasan Raket Prasojo ini, kita ada mengelola itu 3 grup WA. Karena dari peraturan WA ini kan anggota grup itu dibatasi cuman kisaran 260 anggota. Sementara peminatnya itu banyak sekali yang ingin belajar bersama kita. Sehingga akhirnya grup itu ada grup Raket Prasojo 1, ada grup Raket Prasojo 2. Raket Prasaja tulisannya. Grup Raket Prasaja 1 dan grup Raket Prasaja 2. Dan ini juga merupakan selama ini banyak di antara kita kan seringkali kita ini kan diculik, dimasukkan grup WA oleh teman kita, bahkan kadang-kadang orang itu tidak kita kenal. Bahkan baru-baru ini saya juga seperti itu, diperlakukan seperti itu. Saya diculik, dimasukkan grup tanpa izin, tanpa konfirmasi. Ini sebenarnya kalau secara etika Jawa nggak boleh, secara tata krama nggak boleh gitu loh. Kenapa? Karena nomor WA itu kan nomor pribadi. Bahkan selama ini tidak sembarang orang kadang-kadang kita kasih nomor WA kita. Loh, kok tahu-tahu kita diculik, dimasukkan grup. Nah, ini nggak boleh sebenarnya. Nah, kalaupun setelah itu dimasukkan grup, kadang-kadang grup itu guyonannya, guruannya seperti anak kecil. Nah, kalau guruan seperti anak kecil itu tentunya akan merugikan banyak pihak. Apa saja bentuk kerugiannya tadi? Satu, akan kalau guruannya grup tadi terlalu aktif, banyak guruan, banyak stiker ya, banyak foto ataupun video yang nggak jelas, otomatis apa kerugiannya? Anggota grup akan merasa kerugian apa? HP-nya cepat lemot karena memorinya penuh. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami, tidak disikapi dewasa oleh banyak orang. Masukkan grup asal culik, tanpa minta izin, tanpa konfirmasi, ya. Terus isinya grup guyonan yang tidak jelas, tidak bermanfaat, ya. Kan tidak semua orang suka seperti itu, dan itu merugikan anggota grup WA karena akhirnya HP-nya menjadi lemot, memenuhi memorinya penuh. Dan juga merugikan karena kalau grup WA tadi aktif, otomatis kan mengganggu aktivitas kita. Oh, ada nada deringnya, sehingga kadang-kadang kita kebingungan. Ini akhirnya kita tidak bisa membedakan mana WA yang penting, yang urgent, mana WA di grup yang hanya sekedar guyonan seperti anak kecil tadi. Nah, kalau grup kita itu berbeda. Kita mau memasukkan orang ke grup kita itu kita seleksi. Kita beritahu dulu. Kita kasih, kita share dulu tentang aturan grup kita. Saya suruh baca, saya suruh pahami.
Sepakat nggak dengan aturan grup kita? Kalau nggak sepakat ya nggak kita masukkan. Kalau sepakat, baru saya masukkan grup. Jadi tidak salah-salahan kalau di grup kita. Dan anggota grup juga tidak guyonan yang cenderung seperti anak kecil. Sehingga kalau di grup kita itu yang share itu sekali waktu, tidak sesering mungkin. Sehingga tidak membuat HP itu lemot, memori penuh, dan tidak mengganggu aktivitas semua anggota grup. Kalaupun toh ada share itu sesuatu yang pasti berbobot, bermanfaat. Walaupun kelihatannya mereka itu tidak aktif, tapi ketika sekali waktu saya kasih pengumuman kita mau bersih-bersih, nomor WA yang nggak aktif mau kita keluarkan, semuanya japri ke saya, Pak, saya jangan dikeluarkan, selama ini kita nyimak terus. Nah, itu salah satu kontak grup kita yang berbeda dengan yang lain. Bahkan ada pernah, sebagai contoh nih Pak Kus. Pak Kus ini merekomendasikan temennya, namanya Pak Suraji, untuk dimasukkan grup kita. Itu tidak langsung saya masukkan. Beliaunya saya japri dulu yang namanya Pak Suraji itu. Saya dapat rekom dari Pak Kus kalau jenengan mau gabung ke organisasi kita. Ya tentu tidak. Oh ya Pak, kalau ya ini tolong baca aturan grup ini seperti ini. Mau enggak, berkenan enggak? Oh ya Pak, saya masukkan. Kalau enggak ya enggak kita masukkan. Kita tidak asal comot, tidak asal culik. Itu perbedaan grup kita. Terus satunya lagi grup Boworoso. Nah, kalau di grup Raket Prasojo 1 dan 2 itu berbahasa Indonesia, bahasa daerah boleh tapi harus disertai dengan bahasa Indonesia karena anggota kita senusantara. Ada orang Batak, orang Sasak, orang Bali, orang Dayak, ya orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Sunda. Harus pakai bahasa Indonesia. Bahasa daerah boleh tapi harus ada bahasa Indonesianya. Tapi kalau yang grup Boworoso lan grup Boworoso budaya lan basa Jawa, lah ini malah harus bahasa Jawa. Ini berbeda. Dan grup kita tidak boleh membicarakan politik praktis dan ajaran agama apapun. Karena ADART organisasi kita jelas, kita ini bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi aliran kepercayaan. Kita tidak membahas tentang ajaran agama apapun, tapi kita lebih cenderung pada ajaran semesta. Kita juga tidak membahas politik praktis, tapi kita lebih mengedepankan adalah politik semesta. Bagaimana bangsa ini bangkit, bagaimana Nusantara ini bangkit, ini yang menjadi program kerja kita, visi misi kita. Nah, termasuk di dalam channel YouTube kita ini. Yang kita bahas adalah sesuatu yang terkait dengan ajaran Jawa, budaya Jawa atau budaya Nusantara. Kita tidak bicara ajaran agama apapun. Nah, ini sekilas tentang grup WA. Barangkali nanti pemirsa juga tertarik untuk ikut gabung, belajar bersama. Itu kita seleksi, tidak sembarangan kita masukkan grup. Walaupun itu pun ternyata masih terjadi 3 grup karena begitu banyaknya. Saya cukup berterima kasih, bersyukur ya, karena begitu banyaknya teman-teman yang ingin belajar bersama kita. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, ini kembali ke pertanyaannya Mas Purwanto. Kata neraka ini sebenarnya berasal dari bahasa apa? Dan bagaimana artinya? Ini pun kita bahas dari sisi budaya, ajaran Jawa, ajaran Nusantara, ajaran leluhur Nusantara. Kita tidak bicara ajaran agama apapun. Karena ternyata beberapa waktu yang lalu saya ini kan diskusi dengan sekretaris Yayasan Raket Prasojo, yaitu Kang Mas Kiai Haji Muhammad Musrifin SPD MPD. Beliau adalah PNS dari Kemenak dan juga beliau merupakan anggota Dewan Penasehat Pagar Nusa Provinsi Jawa Timur. Beliau santrinya juga banyak.
terutama murid-murid dari ini silat pagar Nusa tersebut. Tetapi siapapun yang bergabung di Raket Prasojo termasuk beliaunya ini sepakat, kita di organisasi Raket Prasojo tidak bicara agama, walaupun beliau seorang mubalek cukup kondang beliaunya itu. Nah, ketika saya berdiskusi dengan Kang Mas Kiai Muhammad Musripin ini, kita simpulkan ternyata menurut diskusi kita dan menurut pencermatan Kang Mas Kiai Musripin tadi, di Al-Quran dan di hadis itu tidak ditemukan kata neraka. Nah, ini barangkali para pemirsa juga kaget. Tapi ini juga merupakan pencerahan. Karena selama ini bangsa kita ini kan dibodohi oleh orang Arab. Bangsa ini diiming-imingi surga oleh orang Arab. Tapi ternyata di kosakata bahasa Arab juga tidak ditemukan kata surga. Loh, orang Arab tuh nggak punya surga tapi ngiming-imingi bangsa ini surga. Kan ya lucu. Ternyata surga itu milik kita, bukan milik orang Arab. Loh, kok aneh orang Arab ini ngiming-ngimingi surga tapi dia nggak punya surga. Kan ya aneh gitu. Mereka kenalnya cuman kata jannah. Jannah itu artinya taman atau kebun. Sementara di gurun pasir pun kebun juga tidak ditemukan. Yang seperti penggambaran itu gitu. Nah, begitu juga selama ini bangsa ini juga ditakut-takuti dengan neraka. Kita ditakut-takuti dengan kata neraka. Sehingga bangsa ini menjadi seperti fobia, ketakutan terhadap kata neraka. Nah, orang yang ketakutan, yang termakan dogma itu mesti nalarnya lemah. Kita mudah diperbudak. Nah, ini pencerahan ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Nah, di Al-Quran dan hadis ini ternyata adanya adalah nar, bukan neraka. Jadi adanya ditemukan kosakata nar, bukan neraka. Nar itu artinya api. Nah, karena Raket Prasojo ini adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, kita bukan organisasi keagamaan, kita tidak akan membahas nar. Karena nar itu ranah agama Islam. Dan kalau Kang Mas Kiai Muhammad Musripin hadir di acara kita pun juga tidak akan membahas itu, walaupun beliaunya penceramah, mubalek. Karena sudah ada kesepakatan ketika di Raket Prasojo kita tidak bicara ajaran agama. Karena di organisasi kita yang Katolik juga banyak, yang Kristen juga banyak, yang Hindu juga banyak gitu loh. Kalau kita bicara agama nanti malah kita terpecah belah. Kita bersatu karena sebuah kesadaran ingin bangsa ini bangkit. Supaya kita tidak terpecah belah oleh kepentingan agama. Karena kalau bicara kepentingan agama, otomatis nanti yang Islam sama Kristen akan konflik. Nah, itulah kita sepakat di Raket Prasojo ini tidak bicara agama. Sehingga kegiatan saat ini pun kita tidak akan bicara tentang nar, yang artinya api. Ini konteksnya di dalam agama Islam. Kita tidak akan bicara itu. Tetapi kita akan bicara neraka atau naraka. Karena kalau kata neraka atau naraka itu berasal dari bahasa Jawa. Di kamus bahasa Jawa kuno ditemukan, di kamus Sanskerta ditemukan kata neraka dan naraka. Neraka atau naraka itu ternyata berasal dari bahasa Jawa. Tidak berasal dari bahasa Arab. Kalau di bahasa Arab
Di Al-Quran itu adanya kata nar, dan itu kita tidak akan bahas itu karena beda ranahnya. Nah, kalau di dalam kosakata bahasa Jawa, kata neraka atau naraka itu artinya apa? Ya. Artinya nar atau ner itu artinya adalah tujuan, cita-cita, keinginan. Itu artinya nar atau ner. Ya. Raka itu artinya adalah kakak, kang mas. Lawan katanya raka adalah ari. Ari itu artinya adik. Raka itu juga berarti sesuatu yang lebih. Ya. Raka itu artinya kakak atau kakang, atau sesuatu yang lebih. Raka, roko itu artinya kakak. Lawan katanya raka adalah ari. Ari itu artinya adik atau sesuatu yang kurang. Kalau raka artinya sesuatu yang lebih. Berarti apa? Neraka atau naraka itu artinya adalah tujuan yang berlebih, cita-cita yang berlebih. Kalau dalam bahasa kerennya itu artinya adalah ambisius. Orang punya ambisi boleh-boleh saja, tetapi kalau ambisius itu cenderung akan negatif. Orang kalau punya tujuan berlebihan itu negatif, dan itu merupakan akan menyiksa dirinya sendiri, menyiksa badannya, menyiksa pikirannya, menyiksa perasaannya, karena punya tujuan yang berlebihan. Nek wong Jawa ngarani ngongsongso, itu akan menyiksa dirinya sendiri. Karena itulah neraka itu sebenarnya tidak perlu kita takuti, tetapi apa? Kita kendalikan supaya kita punya ya, punya tujuan itu tidak berlebihan, tidak ambisius. Ambisi boleh karena manusia ini bisa berkembang, mampu membuat peradaban, mampu berkembang biak, ini karena ambisi atau cita-cita atau tujuan. Sebagai contoh, umpamanya ketika masih bujangan itu pasti punya tujuan, kepingin punya pasangan hidup. Ya. Kalau belum punya pacar, belum punya pasangan hidup, itu kan terus berjuang untuk mendapatkan cita-cita tadi, angan-angan tadi, tujuan hidupnya tadi. Tapi kalau dia tidak punya tujuan, punya pasangan hidup, ini kan malah nggak bagus, nggak normal gitu loh. Tetapi akan menjadi neraka kalau dia punya tujuan hidup itu berlebihan. Apa bentuknya? Salah satu bentuknya adalah umpamanya seseorang tadi mencintai atau menginginkan seseorang yang sudah punya pasangan. Nah, monggo Pak Gunawan, ini barusan datang, ini juga baru kita mulai. Ya. Jadi akan menjadi neraka dan otomatis akan menyiksa dirinya sendiri, menyiksa tubuhnya, menyiksa pikirannya, menyiksa perasaannya, hatinya. Ketika dia punya tujuan menginginkan seseorang tadi yang sudah punya pasangan, yang sudah punya istri atau yang sudah punya suami, otomatis ini akan menjadi neraka, tujuan yang berlebihan. Nah, kalau tujuan yang berlebihan otomatis kan itu siksaan tersendiri. Ini yang namanya neraka.
Orang punya nar itu bagus-bagus saja, kalau nggak punya malah nggak bagus. Karena manusia itu butuh berkembang. Atau dalam keinginan tadi mendapatkan pasangan tadi, banyak kita mencintai si A. Ternyata si A ini kan nggak seneng sama kita. Tetapi karena kita ambisius, tujuan kita berlebihan pada si A tadi, kita akhirnya berupaya bagaimana caranya ya untuk mendapatkan si A. Kan akhirnya kita menjadi tersiksa. Kita mati-matian ya, misalnya dengan berbagai cara untuk bisa mendapatkan si A tadi. Otomatis kan kita tersiksa karena kita terus mengejar si A tadi. Ini namanya neraka, tujuan yang berlebihan tanpa kita memandang kemampuan kita, melihat kondisi kita. Kita ibaratnya niku cebol nggayuh lintang. Ya, cebol itu orang yang pendek itu kepingin bintang di langit. Ini kan sesuatu yang ngoyo-woro. Ini namanya neraka. Tujuan hidup yang berlebihan. Tersiksa. Bukan disiksa ini. Ya, tersiksa bukan disiksa. Karena kalau kita lihat ya, kalau kita bicara misalnya kalau barangkali kita pernah baca komik tentang seksa neraka itu ya, kalau kita pikir secara logika lucu gitu loh. Di situ disiksa pakai setrika, lucu loh. Itu pemikiran manusia pada era tahun 70-an. Setrikanya masih setrika areng, terus ada jago. Ini kan lucu, ini untuk menakut-nakuti bangsa kita, dan waktu itu kita semua ketakutan, fobia. Ini kan lucu gitu loh. Siksanya pakai itu setrika masa lalu itu, yang pakai areng itu, terus cantolannya pakai jago gitu lah. Lah ini kan lucu gitu loh. Nah ini sesuatu yang aneh gitu loh. Nah bangsa kita harus semakin cerdas, semakin tercerahkan. Jadi neraka itu malah kita tersiksa, bukan disiksa. Karena itulah tadi saya katakan neraka tidak perlu kita takuti, tapi kita kendalikan supaya kita tidak tersiksa. Kita peper nafsu, kita kendalikan keinginan-keinginan kita kendalikan kemelekatan kita gitu loh. Karena yang menjadikan kita tersiksa kan di situ. Terus contoh lagi mamanya Mas Purwanto ini kan pekerjaannya jual nasi goreng di depan Terminal Hamid Surudi. Nah, jadi para pemirsa yang terutama di Kota Malang dan sekitarnya, nah ini bisa mampir itu beli nasi goreng sama mie gorengnya enak. Kita sering dijamu oleh Mas Purwanto ini. Nah, Mas Purwanto ini jualan nasi goreng. Punya tujuan ingin beli sepeda motor. Ya, pengen beli sepeda motor ya senilai 10 atau 15 juta gitu. Ini namanya tujuan. Tetapi akan menjadi neraka ketika Mas Purwanto berpikir ingin beli mobil Alphard. Kan tersiksa akhirnya. Ya nun saya kan nggak ngukur kemampuan sendiri. Lah jualan nasi goreng satu hari taruhlah untungnya cuman 100 atau 200 ribu, ingin beli Alphard senilai 7 miliar. Ya, tersiksa malah. Ini namanya menjadi neraka. Atau taruhlah pegawai negeri, pangkatnya kasih,
dengan gaji yang terbatas. Kalau dia punya tujuan ingin beli rumah, taruhlah tipe-tipe 36, tipe 45 ya. Ini kan masih masih tujuan, tidak ada masalah lah. Yang kira-kira nilainya nilainya kisaran 500 juta gitu masih sekelasnya kasih kan masih memungkinkan ya Pak Gun ya. Tapi seorang kasih ya, dia ingin beli villa senilai 5 miliar namanya. Terus dia ingin punya istri lebih dari 2. Contoh begini. Ini akhirnya menjadi neraka, menjadi tersiksa gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan berbagai cara supaya dia bisa beli villa yang senilai 5 miliar tadi atau 7 miliar tadi. Bisa-bisa apa? Ya, akhirnya korupsi, nipu sana nipu sini, menjanjikan orang, oh nanti gampang jadi PNS lewat saya bisa. Orang ditipu, ya seperti gitu. Ini menjadi neraka karena tujuan yang berlebihan. Ingin punya istri lebih dari 1 atau lebih dari 2 lah. Gajinya berapa? Belum lagi kena PP 10 ya. Atau sekarang PP 10 sudah nggak ada Pak Saimo. Sudah ada. Jadi PNS boleh poligami sekarang. Waduh, ini yang beliau mantan PNS ini Pak Gunawan sama Pak Saimo ini. Nah, ini namanya neraka. Nar itu adalah tujuan, neraka itu sesuatu yang berlebih. Nah, dan banyak contoh lagi. Ini kan hanya sekedar contoh saja. Ya. Neraka itu berasal dari bahasa Jawa. Ner itu artinya tujuan, neraka itu artinya kakak atau sesuatu yang berlebihan. Ini yang akan menjadi kita tersiksa oleh perilaku diri kita sendiri. Bukan disiksa tapi tersiksa oleh perilaku kita sendiri. Nah, di dalam budaya Jawa, kata neraka itu salah satunya terkait dengan putra Wisnu. Nah, Wisnu di dalam video kita lain sudah kita jelaskan, Wisnu itu adalah dewa kebijaksanaan. Karena yang bisa mengendalikan ner tadi, tujuan tadi, ini kan kebijaksanaan. Loh, ternyata ajaran luhur kita tuh sudah begitu lengkap. Bagaimana cara kita mengendalikan neraka tadi? Tujuan yang berlebihan tadi, itu adalah Wisnu. Dewa kebijaksanaan. Siapa nama dari putra Wisnu? Yaitu adalah putra Wisnu yang dengan Dewi Pertiwi. Nah, ini untuk para pemirsa yang tidak begitu paham tentang wayang Jawa, lah itu biar tahu dikit-dikit. Kalau nanti kurang jelas ya silakan tanya di komentar. Akan kita jadikan bahasan topik berikutnya. Jadi ketika Dewa Wisnu menikah dengan Dewi Pertiwi, ya, itu punya anak namanya Buma Narakasura. Buma Narakasura. Ya. Buma adalah bumi. Karena memang ini dalam ajaran Jawa itu diceritakan ini putra dari Dewi Pertiwi. Itu namanya bumi. Buma atau bumi. Buma Narakasura, naraka. Tadi sudah kita jelaskan, ner itu artinya tujuan, raka artinya sesuatu yang berlebihan. Sura artinya adalah keberanian.
Jadi kalau seseorang yang punya tujuan berlebihan, ambisius, itu selalu penuh keberanian. Selalu berani, nggak punya rasa takut. Dia selalu berani. Wong Jawa ngarani angah-angah, ngongso-ngso, angah-angah. Sepokoke yo nekat gitu, ambisius. Sehingga ada kata-kata di dalam bahasa Jawa lain ini disebut orang yang angah-angah tadi, istilahnya yang istilahnya ambisius tadi, itu digambarkan bumi den emperi. Jadi Bomo Narokosuro ini dengan kata lain adalah bumi den emperi. Jadi bumi kita karena selalu punya ambisi yang berlebihan, ambisius, itu sampai diberi gambaran bumi itu dikasih emper gitu loh. Emper itu teras. Ya. Jadi dia sudah menguasai bumi, itu pun masih kurang. Sampai bumi itu den emperi, dikasih teras gitu loh. Bumi den emperi. Saking ngangai, saking ambisiusnya. Ini akan terus tersiksa. Tersiksa oleh keinginan-keinginannya. Bumi dan emperi, ini bisa para pemirsa bayangkan bagaimana tersiksanya dirinya, tersiksa raganya, tersiksa pikirannya, tersiksa hatinya, karena menginginkan sesuatu yang sesuatu yang mustahil, sesuatu yang berlebihan, sampai bumi aja masih kurang gitu. Dia sudah menguasai dunia itu masih kurang. Masih dikasih teras di emperi, bumi dan emperi. Nah, siapa akhirnya bagaimana caranya mengendalikan ini? Yang bisa mengendalikan adalah kebijaksanaan, yaitu Dewa Wisnu. Nah, dalam cerita pewayangan Jawa, ketika Bomo Narokosuro ini sudah tidak lagi bisa dikendalikan oleh Wisnu, itu akhirnya apa? Akhirnya Bomo Narokosuro ini walaupun putranya sendiri ini dibunuh oleh Wisnu. Dibunuhnya pakai apa? Pakai Cokro Baswara, pusaka Cakra Baswara. Cakra Baswara itu merupakan simbol perputaran waktu, perputaran masa. Jadi yang mematikan tujuan yang ambisius tadi, ini adalah waktu. Perputaran waktu. Dalam artian apa? Loh, dalam perputaran waktu itu kan lama-lama manusia itu kan menjadi tua, menjadi lemah. Tapi kalau masih ambisius terus, dia semakin tersiksa terus, tetap akhirnya dia akan mati oleh waktu. Karena masa waktunya habis di dunia gitu loh. Nah, setelah dia mati, ini pun masih tersiksa. Kenapa? Karena kemarin sudah kita jelaskan, di dalam ajaran Jawa, orang yang bisa masuk atau naik surga itu adalah orang yang sudah bisa menyempurnakan 4 nafsunya. Nafsu aluama, ya, amarah, supiyah, mutmainah. Nafsu Sukardo, ya. Nafsu Nimpuno yang sebenarnya asli dalam ajaran Jawa, ya. Itu di dalam cerita pewayangan Wahyu Makutoromo. Jadi Gunawan, ya, ini namanya Pak Gunawan kebetulan, Gunawan Wibisono. Ini dia ketika mau masuk ke surga itu tidak bisa. Dia harus menyempurnakan nafsunya dulu.
Nah, nafsu itu kan keinginan. Nafsu itu keinginan. Harus disempurnakan dulu. Sehingga kalau tidak disempurnakan ya tidak bisa masuk surga. Nah, seperti halnya ke pertanyaannya Pak Saimo tadi. Bagaimana orang yang di neraka ini kalau kadang-kadang kalau guyonannya kok tanya orang yang di neraka apa bisa terima doa dari keturunannya. Emang kita udah tahu neraka kayak apa? Ya, padahal neraka tadi itu kan keinginan yang bertujuan, bukan suatu tempat gitu loh. Bukan suatu tempat penyiksaan gitu loh. Ya tersiksanya di hati kita sendiri, di perasaan kita, di pikiran kita. Nah, orang yang di neraka, orang yang tersiksa oleh tujuan hidupnya tadi, bisa enggak dia diselamatkan oleh keturunannya? Nah, ini dalam cerita pewayangan Jawa juga ada ceritanya. Ya, bagaimana itu? Pandu Dewonoto, bapaknya Pendawa. Ini kan kalau orang Jawa bilang itu kan bolotangen. Wah, ini seharusnya masuk surga kan begitu dah. Ini tetapi enggak. Ternyata Pandu Dewanata dan istri keduanya yaitu Madrim itu di neraka. Tidak di surga. Tersiksa di neraka. Kenapa? Karena pada waktu Pandu meninggal itu dalam posisi kena kutukan oleh seorang dewa yang menyamar menjadi kijang. Kijang yang sedang saresmi. Nah, saresmi itu kalau bahasa Indonesia sedang kawin, sedang bermain asmara. Karena Pandu ini menyalahi kodrat alam. Kenapa? Loh, kijang ini kan makhluk hidup juga sedang melakukan hubungan asmara, hubungan seks. Loh, kok dibunuh gitu loh. Ini tidak boleh. Karena ini berarti apa? Membunuh kehidupan. Jadi dalam ajaran Jawa, kita semua tidak boleh membunuh hewan yang sedang melaksanakan melakukan hubungan seks. Ganggu nggak boleh. Apalagi sampai dibunuh, tidak boleh. Karena itu sama dengan membunuh kehidupan. Karena ketika sang hewan tadi melakukan hubungan seks ini kan otomatis dia akan membuat keturunan. Ini tidak boleh. Ini ajaran Jawa, ini tidak boleh membunuh kehidupan. Jadi kita semua dan para pemirsa di seluruh Nusantara jangan sekali-sekali kita mengganggu apalagi membunuh hewan yang sedang main asmara. Kalau nggak main asmara boleh? Ya boleh, terutama hewan yang kita pelihara. Ayam, kambing gitu. Kalau kita nggak memelihara kok kita membunuh gitu loh. Ya kalau kita menuai padi kan orang yang nanam padi. Nah, sebenarnya nggak boleh. Ya. Apalagi kalau pas burungnya sedang bermain asmara, nggak boleh gitu loh. Nah, karena Pandu tadi meninggal dalam kutukan karena dia membunuh kijang yang sedang bermain asmara. Akhirnya apa? Dia mendapat kutukan itu pas Pandu melakukan hubungan asmara dengan Madrim, dia mati. Dia tersiksa. Kenapa? Karena dia belum mampu menyempurnakan nafsunya tadi. Dia masih melakukan nafsu supiyah. Nafsu asmara. Dia tersiksa. Nah, dalam cerita lakon pewayangan Pandu Swargo, nah itu para Pandawa itu menyelamatkan bapaknya. Dengan cara apa? Dengan cara Pandawa ini melakukan semacam protes kepada alam semesta, kepada dewa. Loh, bapak saya ini sebelum melakukan kejahatan tadi, ini bapak saya itu melakukan banyak kebaikan.
Akhirnya oleh dewa dikabulkan. Jadi di dalam konteks ajaran Jawa, ajaran luhur Nusantara, ini tidak bicaranya sesuatu yang melakukan ini nanti dapat reward sekian. Nanti melakukan ini salah nanti mendapatkan sanksi sekian. Ini transaksional. Ajaran Jawa tidak mengenal itu. Tidak mengenal transaksional. Kalau dengan ajaran itu malah rusak bangsa kita nantinya. Kenapa? Ternyata melakukan ini dapat sanksi ya. Sanksinya sekian. Tapi melakukan ini dapat reward sekian. Loh, kalau gitu saya korupsi sebanyak-banyaknya. Ini kan tapi kan ini dapat sanksi toh. Loh, uang saya korupsi tadi saya lakukan untuk melakukan hal-hal sosial. Ini kan ini ditimbang-timbang, masih untung saya. Ini bukan ajaran Jawa, ini bukan ajaran leluhur Nusantara, ajaran transaksional seperti itu. Ini akan memicu bangsa kita malah melakukan kejahatan sebesar-besarnya. Entah itu penebangan hutan liar, entah itu korupsi. Nah, nanti hasilnya itu untuk melakukan sesuatu untuk dapat reward itu tadi. Tambah rusak. Karena itulah kenapa bangsa kita ini yang katanya agamis, itu kita negara terkorup loh di dunia. Di dunia itu nomor sekian, itu paling besar korupsi kita. Karena bangsa ini sudah kehilangan jati diri, kehilangan ajaran leluhurnya. Karena ajaran leluhur kita itu sapa nandur ngunduh. Siapa menanam akan menuai. Kalau kita tanam padi ya akan tuai padi. Tidak mungkin kita tanam padi panennya jeruk. Ini Pak Kus tadi bawa jeruk manis itu tadi. Loh, kalau Pak Kus nanam jeruk ya enggak mungkin menuai padi. Mau menanam jeruk kok mau menuai kelapa ya enggak bisa. Ya tetap menuainya tetap menuai jeruk. Sehingga kembali ke cerita Pandu tadi, itu Pandu itu tersiksa terlebih dahulu cukup lama. Sampai anak-anaknya dewasa untuk melakukan semacam istilahnya itu mengingat kebaikan-kebaikan bapaknya. Jadi tanamannya Pandu yang tadi mengganggu Kijang kawin tadi ya tetap dia harus jalani. Itu tanaman dia kok. Dia harus tersiksa dulu. Dia harus sempurnakan dulu nafsunya. Dia harus lakukan neraka tadi. Ini kan nafsu yang berlebihan tadi. Keinginan yang berlebihan. Setelah itu baru anak-anaknya itu mengingatkan kepada alam semesta. Bapak saya itu orang baik. Nah, akhirnya oleh dewa, oleh alam semesta, baru Pandu itu dikeluarkan dari neraka. Kesulitan tadi, neraka tadi, masuk ke surga. Nah, ini nyambung dengan cerita dari Gunawan Wibisono tadi. Karena setelah selesai menyempurnakan nafsunya, dia masuk surga. Jadi kalau di surga itu, kalau menurut ajaran Jawa, surga itu adalah papan kasampurnan. Jadi yang masuk ke surga itu sudah selesai dengan nafsunya. Jadi tidak ada. Nafsunya di mana? Ya? Gunawan Wibisono nafsunya di mana? Nafsunya disempurnakan dulu di dunia. Nafsu apa itu? Nafsunya 4 tadi. Tadi udah saya dengar nafsu. Nah, nanti Pak Gunawan sama pemirsa lain bisa buka channel kita yang judulnya Surga Milik Orang Jawa, bukan milik orang Arab. Itu kita jelaskan tadi. Nah, Gunawan Wibisono itu menyempurnakan 4 nafsunya dulu, baru bisa masuk ke surga. Ini Pak Gunawan tapi tanpa Wibisono ini. Bukan adiknya Rahwana ini, bukan putranya Resi Wisrowo ini. Ya, jadi nyambung cerita tadi karena memang ajaran Jawa itu konsisten. Ajaran Jawa tidak seperti ajaran dari Dayoh sana yang waktu dia minoritas dia bicara toleransi, bicara hormat menghormati, tapi setelah mayoritas menindas. Ajaran Jawa nggak seperti itu. Ajaran Jawa selalu konsisten karena
yang menjadi pedoman adalah serat teles. Serat teles itu alam semesta. Alam semesta pasti konsisten. Nggak mungkin alam semesta itu nggak konsisten. Jadi istilahnya ajaran Jawa tidak seperti ajaran Dayo yang waktu kecil, waktu dia minoritas, dia mengajarkan toleransi, hormat menghormati, saling menghargai. Tapi setelah mayoritas dia menindas. Semua orang harus nurut saya. Kalau enggak, saya bunuh. Kalau enggak, harus bayar pajak. Nah, itu setelah mayoritas. Loh, kita ajaran Jawa enggak seperti itu. Kita konsisten. Karena pedomannya adalah serat teles, alam semesta. Dengan memakai kuncinya adalah rasional atau tinimung nalar lan kasunyatan atau ilmiah akademis. Jadi nggak bisa hitung-hitungan. Nah, kalau pakai ajaran leluhur Nusantara, saya yakin bangsa Indonesia tidak ada yang korupsi. Karena contoh saya ini pegawai negeri, saya mau korupsi nggak berani. Ini korupsi, ini saya mengambil hak yang bukan milik saya. Ini saya menanam, ini nandur, nanti saya akan ngunduh. Nah, kalau tanduran cetek, itu istilahnya tidak terlalu beresiko. Karena saya yang menanam, saya yang menuai. Gambarannya apa? Orang tanam padi. Tanaman padi itu kan tanaman cetek. Tanaman dangkal, 3 bulan panen. 3 bulan setengah lah panen. Jadi kita yang menanam, kita yang menuai. Tapi ada gambaran tanaman jeru. Apa itu? Kelapa. Kelapa yang kita konsumsi sekarang ini bukan tanamannya orang sekarang. Itu tanamannya mbah buyut kita. Ini tanduran jeru. Nah, kalau umpamanya kita, mohon maaf sebagai contoh, kita mencuri milik orang lain hari ini. Kalau tanaman cetek, tanaman dangkal, ya entah 1 bulan, 2 bulan, nanti tahu-tahu milik kita dicuri orang. Itu tanaman dangkal. Tapi kalau tanaman jeru, enggak. Nanti pas anak cucu kita yang miliknya diambil orang, malah lebih menyakitkan. Kenapa? Karena akan semakin banyak. Kita kasih gambaran gini, Pak Kus ini menanam 1 biji jagung. 1 biji jagung tadi kan tumbuh 1 batang jagung. 1 batang pohon jagung tadi akan berbuah minimal 2 tongkol. Ini pengalaman yang sudah 2 tongkol minimal. Nah, 1 tongkol itu berapa biji jagung? Ratusan biji jagung. Nah, kalau ini tidak dipanen, tongkol jagung tadi akan jatuh ke tanah. Tumbuh lagi. Semakin banyak. Karena itu kalau kita tanpa sengaja melakukan kesalahan, kita berdoa kepada Tuhan, kepada alam semesta, mudah-mudahan tanaman saya yang jelek tadi secepatnya saya yang menuai. Jangan sampai anak cucu saya yang menuai. Kasihan. Karena semakin banyak nantinya. Jadi di dalam ajaran leluhur Nusantara tidak ada transaksional. Tetapi juga tidak ada namanya dosa warisan. Berbeda dosa warisan dengan misalnya nandur ngunduh tadi. Perbedaannya bagaimana? Nah, kalau dosa warisan itu misalnya namanya warisan, contoh gini, orang tua kita taruhlah punya harta 10 biji. Nah, kalau diwariskan kan tetap 10 biji. Ini namanya warisan. Tapi kalau nandur ngunduh tadi tidak. Malah semakin banyak. Salah satu buktinya bagaimana? Begini. Saya bersyukur punya leluhur saya dulu. Ini seorang tabib. Kalau orang Jawa bilang menyebutnya dukun. Dulu sebelum difitnah oleh banyak pihak, makna dukun itu artinya
yang positif. Dukun itu artinya sesuatu yang spesialis. Bahkan pada masa dulu yang dihormati di masyarakat kita itu satu, itu penguasa, Pak Kades. Terus yang kedua adalah dukun yang dihormati. Kenapa? Karena ketika seorang istri kita mau melahirkan itu yang dicari dukun bayi. Nah, nanti akan kita bahas tersendiri dengan tema dukun. Dukun itu artinya spesialis, sehingga di dalam budaya Jawa itu ada dukun bayi, spesialis bayi. Ada dukun sapi, spesialis sapi. Ada dukun pari, spesialis padi. Jadi, nah ini gara-gara fitnah dukun santet ini kemarin berkembang menjadi makna dukun menjadi negatif. Nah, mbah saya dulu, mulai mbah buyut saya ini dikenal masyarakat di sekitarnya itu dukun. Spesialis, mbah saya itu dulu spesialis bayi. Bahkan banyak cerita orang yang cerita ke saya. Dulu masa kecil saya itu ditanya, jenenge sapa le? Anake sapa? Ketika saya ngomong nama saya, nama orang tua saya, terus mereka langsung, oh sampeyan putune Mbah Tulabi. Nah, mbah saya itu yang dukun tadi namanya Mbah Tulabi. Banyak yang cerita, wah nule ndisik le, aku kuwi 10 tahun gak ndek anak. Ditulungi mbahmu, aku iso ndek anak. Loh, saya masih menerima kebaikan-kebaikan dari mbah saya. Saya dihormati orang karena saya cucunya mbah saya yang seorang dukun tadi, yang pernah banyak nolong orang. Ini namanya tadi nandur ngunduh tadi. Karena mbah saya nandur api, nah, nandur menanam kebaikan, anak cucunya itu masih nerima kebaikan-kebaikan. Begitu juga dengan kalau umpamanya mbah-mbah kita tadi melakukan kejahatan, anak cucunya pun masih kena imbasnya. Kadang-kadang anak cucunya aja cari makan aja sulit, anak cucunya cari pekerjaan sulit. Nah, kalau hal semacam itu, bisakah kita memutus mata rantai dari kesalahan orang tua kita? Bisa. Dengan cara itu tadi, kita gambarkan tanaman tadi. Bagaimana tanaman kita atau tanaman orang tua kita itu kita panen semuanya. Kita terima dengan keikhlasan kita supaya tidak menjalar ke keturunan kita berikutnya. Sehingga keturunan kita ke tadi harus menanam kebaikan. Jadi nggak bisa misalnya wis tak lakonani salah wong tuaku, sebagai contoh gini. Kesalahan saya jalani, tetapi anak turun kita tidak menanam kebaikan untuk memutus mata rantai tadi. Sebagai contoh gini, ini Pak Kus ini contoh ini Pak Kus ya, ini memusuhi bapaknya karena merasa Pak Kus ini dulu tidak dirawat oleh bapaknya. Setelah itu akhirnya Pak Kus itu kan menuai tanamannya. Anaknya Pak Kus berani ke Pak Kus. Ini Pak Kus kan menuai tanamannya. Nah, bagaimana supaya tanaman jelek tadi cukup di Pak Kus? Jalani dengan ikhlas, karena itu sebuah kesalahan. Tetapi anak-anaknya Pak Kus harus diajari untuk menanam kebaikan. Elek kaya ngopo, jeleknya kayak apa, perbuatan Pak Kus tadi, anaknya harus menghormati Pak Kus. Sejelek apapun Pak Kus itu adalah orang tuanya, anaknya harus menanam kebaikan.
Ini ke pertanyaannya Pak Saimo tadi, bisa enggak orang yang di neraka nanti ditolong oleh keturunannya? Bisa, dengan cara itu tadi. Anak-anaknya si Pandu Dewanata tadi kan tetap harus menjalani siksa neraka tadi, harus menyempurnakan nafsunya, ya. Nah, supaya terputus, ya, setelah semuanya selesai dijalani tersiksa tadi, Pandu kan masuk surga. Anak-anaknya Pandawa itu menjalankan dharmanya semua, kebaikan-kebaikan. Itu pun Pandawa tidak serta-merta bisa masuk surga. Dia juga masih harus menyempurnakan nafsunya walaupun dia sudah menanam kebaikan. Sehingga apa? Digambarkan putra-putra Pandawa itu semuanya mati terbunuh. Tinggal menyisakan cucunya. Ini ceritanya kan begitu, semua putra-putra Pandawa kan mati. Nah, menyisakan cucunya si Parikesit kan gitu. Nah, setelah itu Pandawa juga harus terus menyelesaikan menyempurnakan nafsunya dengan naik gunung. Naik gunung. Gunung itu kan sebuah pendakian menuju kemuliaan. Di situ dalam cerita pewayangan Pandawa gugur itu diceritakan yang mati duluan siapa, dengan nafsunya yang begitu tinggi. Mulai dari Sadewa mati duluan, Nakula mati duluan, setelah itu baru Harjuna, terus setelah itu Bima, Werkudara, dan yang terakhir adalah Yudhistira. Itu pun ditemani oleh anjing. Anjing itu adalah gambaran Bathara Darma. Jadi neraka, kembali ke tema kita tadi, neraka asli bahasa Jawa. Neraka asli bahasa Jawa. Yang bisa mengendalikan adalah Wisnu, kebijaksanaan. Kalau seseorang tadi tidak memiliki Wisnu, tidak memiliki kebijaksanaan di dalam dirinya, ini akhirnya apa? Orang menjadi tua itu pasti. Dengan bertambahnya usia kita menjadi tua. Tetapi untuk menjadi dewasa itu adalah pilihan. Kalau kita tidak memiliki kebijaksanaan, kita menjadi tua tuas, berabas kakean ampas gitu loh. Sehingga kita harus dengan bertambahnya usia kita harus menjadi dewasa. Ojo mung sekedar tua tuas, berabas kakean ampas gitu. Jadi tuas itu apa Pak saya mau artinya tuas itu. Jadi mubadir, sia-sia, tuas itu. Tua yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Tua tuas berabas kakek nampas. Jadi menjadi sampah. Sampah apa? Sampah masyarakat, sampah kehidupan, sampah keluarga kita. Jangan sampai kita menjadi tuas berabas kakean ampas. Kita harus menjadi dewasa dengan bertambahnya usia. Inilah kita yang namanya tadi dengan Wisnu tadi, kebijaksanaan. Supaya kita mampu mengendalikan neraka. Buma Naraka Sura tadi. Nah, kalau diri kita tidak memiliki Wisnu, akhirnya tua-tuas berabas kakean ampas, akhirnya apa? Yang menggilas adalah cakra. Cakra itu adalah simbol waktu. Kita tergilas oleh waktu. Sehingga para pemirsa Rakat Prasaja TV channel mulai detik ini mari kita belajar memiliki Wisnu dalam diri kita, memiliki kebijaksanaan dalam diri kita, supaya kita mampu mengendalikan neraka. Kita mampu menyempurnakan neraka tanpa harus digilas oleh waktu, dibunuh oleh waktu. Nah, ada pertanyaan lagi Pak Saimo, Mas Pur, Pak Kus, Pak Gunawan?
Nah, namun ya, jangan pun jelas ya. Nah, para pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel, demikian tadi pembahasan kita tentang neraka Jawa. Tidak perlu ditakuti. Kita nggak perlu takut neraka, tapi neraka harus kita kendalikan dengan Wisnu, dengan kebijaksanaan, supaya kita mampu menjadi dewasa, supaya kita tidak tua-tuas berabas kakek nampas, supaya kita daripada kita tergilas oleh waktu, tergilas oleh cakra, senjata cakra yang merupakan simbol waktu, perputaran waktu. Para pemirsa Rakyat Prasaja TV Channel, demikian tadi ya tema kita, neraka Jawa tidak perlu ditakuti, tapi kita kendalikan dengan kedewasaan, dengan Wisnu kita. Bila mana ada sesuatu yang kurang jelas, silahkan pertanyaan di komentar, nanti akan kita bahas di event berikutnya. Bila mana ada kata-kata kami yang tidak berkenan ataupun tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.